Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya konsultan herbalis PT Denatur Indonesia di pakarherbal.com YouTube channel. Untuk video kali ini saya akan mengulas pembahasan tentang mungkin nggak ya penyakit HIV sembuh dengan terapi herbal. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita simak sama-sama tayangan video berikut ini. Sahabat Odif yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk video kali ini kita bakal menilik lebih jauh bahwa apakah penyakit HIV dapat disembuhkan dengan hanya mengkonsumsi ramuan herbal seperti temuan obat HIV terbaru atau malah sebetulnya sudah lama. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, agar jangan sungkan-sungkan ya untuk mengklik tombol subscribe supaya pakarherbal.com YouTube channel bisa tetap eksis dan terus berkembang dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Terima kasih. Bahan baku herbal untuk penyakit HIV/AIDS dari Denatur, solusi alami yang telah terbukti khasiatnya. Assalamualaikum, saya Khairul. Di sini saya nak share sikit bersama kawan-kawan mengenai obat Dinacure. So bagi kawan-kawan atau sesiapa sahaja yang mencari ubat rawatan HIV atau STD, saya nak rekomenkan herbal Dinacure. So ubat Dinacure yang pertama, Samboloto, Gosia, Ganji dan Habertop. Sebelum ni saya mendapat rawatan di klinik dan hasil ujian CD4 260. Setelah memakan herbal Dinacure selama 6 bulan dan saya telah membuat sekali ujian di makmal di klinik dan mendapat bacaan non-reaktif. Ini adalah ujian makmal di klinik Putra Puchong Perdana. InsyaAllah dengan Dinacure dapat menyembuh kesakitan pada diri anda. Dan sila layari YouTube Dinacure Herbal sebagai panduan anda. Terima kasih. Barusan saja kita lihat adalah hasil cek laboratorium untuk HIV non-reaktif ataupun negatif virus. Baik, kembali ke topik pembahasan. Dari sudut pandang medis, HIV, HSV, dan HPV adalah 3 penyakit dengan keluhan yang berbeda. Tetapi jelas mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama disebabkan oleh virus. Jika kita berasumsi bahwa ketiga penyakit tersebut adalah hasil dari sistem kekebalan tubuh yang melemah, maka dapat dipastikan secara umum ketiganya mudah disembuhkan hanya dengan menjaga sistem imun tetap kuat, dan dalam hal ini racikan ekstrak herbal mampu melakukannya. Lantas bagaimana cara kerja ramuan herbal Denatur mengatasi virus HIV? Terapi HIV herbal ini menekan multiplikasi virus dalam tubuh. Dalam terapi herbal, beberapa bahan aktif alami selalu digabungkan dan diuji coba secara klinis, serta diproses menggunakan teknologi modern. Paket obat HIV dari PT Denatur Indonesia bekerja dengan 7 bahan alami yang berbeda, sehingga memungkinkan penetrasi ke dalam semua jaringan dinding sel untuk melawan virus, bakteri, dan patogen di dalam tubuh. Apakah ramuan herbal bisa membantu melawan berbagai virus?
Kami memiliki pengalaman terbaik melalui perantara terapi herbal. Jika digunakan dengan benar, ini biasanya bekerja lebih cepat daripada agen konvensional. Karena pengobatan herbal tidak menimbulkan efek samping atau semacamnya. Yakinlah ramuan herbal PT Denatur Indonesia merupakan pilihan tepat sehingga meningkatkan efektivitas pengobatan dan mencegah perkembangan resistensi. Sebagai contoh, beberapa herbal mencegah virus memasuki sel, mencegahnya mengambil perintah di dalam sel, mencegah sel yang terinfeksi melepaskan virus baru, sebagian besar meningkatkan daya tahan tubuh, serta memproduksi sel CD4. Black Seed atau Habatus Sauda untuk HIV/AIDS. Habatus Sauda alias jintan hitam. Dalam sebuah penelitian biologikal dan farmaseutikal di Jepang, Habatus Sauda masuk dalam 5 besar tanaman terkuat melawan infeksi virus. Penelitian menyimpulkan bahwa ekstrak Habatus Sauda dapat secara teoritis melawan virus HIV sedemikian rupa, sehingga virus tidak lagi terdeteksi. Habatus Sauda adalah obat tradisional yang berfungsi secara luar biasa terhadap pengobatan HIV/AIDS. Senyawa yang dimiliki Habatus Sauda mampu membunuh bakteri virus secara merata. Habatus Sauda juga mampu menghentikan replikasi virus oleh komponen minyak yang secara langsung berinteraksi dengan selubung protein yang mengelilingi virus. Virus ini perlahan sekarat. Selain itu, kandungan minyaknya juga bisa meresap dan menembus ke dalam lapisan dinding sel yang paling dalam, sehingga dapat memerangi virus secara total. Habatus Sauda dalam studi kasus. Seorang Nigeria berusia 46 tahun mengambil bagian dalam studi ini, di mana ia diresepkan 10 mili Habatus Sauda 3 kali sehari oleh herbalis. Koncoksi terdiri dari 60% Habatus Sauda dan 40% madu. Menurut laporan, pada hari ke-5 pengobatan demamnya hilang. Diare sembuh pada hari ke-7 dan setelah 20 hari beberapa lesinya juga menghilang. Pada akhir periode 6 bulan, ia negatif HIV. Pasien tersebut dikonversi selama 24 bulan setelah periode perawatan 6 bulan awal. Ini diuji beberapa kali dalam 24 bulan dan masih negatif HIV dengan CD4 normal 650 sel. Daun kelor untuk pengobatan HIV/AIDS. Moringa oleifera, tanaman pembunuh virus berbasis sains. Moringa dikenal masyarakat Indonesia sebagai kelor, memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah CD4 pasien HIV yang menerjemahkan arti untuk hasil pengobatan yang lebih baik. Moringa umumnya dianjurkan untuk digunakan pada penderita TB dan HIV sebagai suplemen gizi dan penambah kekebalan tubuh. Moringa kaya akan vitamin dan nutrisi termasuk beta-karotin, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, zat besi, fosfor, dan memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi. Daun kelor dalam studi kasus. Membandingkan evolusi 40 pasien AIDS, setengahnya diobati dengan ARV dan setengahnya lagi di bawah pengobatan yang sama dengan tambahan moringa. Hasil penelitian ini jelas menunjukkan bahwa pasien yang diberi moringa nilai CD4 meningkat pesat. Setelah 6 bulan pengobatan, jumlah CD4 orang yang memakai moringa naik dari 200 menjadi lebih dari 500. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Nicholas L. Ahonsu, Presiden Asosiasi Apivivis Dogbeda de Come, menemukan moringa sangat efektif karena setelah 6 bulan pengobatan, CD4-nya meningkat dari 216 menjadi 645 sel. Ginkgo biloba atau pegagan.
Ekstrak dari daun ginkgo adalah salah satu suplemen herbal yang paling banyak digunakan dan telah menjadi semakin populer sebagai obat alternatif pembunuh virus dalam beberapa tahun terakhir. Tanaman purba yang diperkirakan ada di zaman prasejarah Paleozoikum atau sekitar 270 juta tahun silam ini memiliki banyak khasiat dan kegunaan, terutama untuk fungsi otak dan saraf manusia. Ginkgo biloba mengandung senyawa aktif yang disebut asam ginggolik. Adalah zat herbal alami dan komponen utama dari fraksi lipid dalam kulit pohon ginkgo biloba. Asam ginggolik secara efektif menghambat aktivitas protease HIV dalam sistem bebas sel dan infeksi HIV pada sel mononuklir darah perifer manusia tanpa sitotoksitas yang signifikan. Asam ginggolik dapat menghambat protease HIV melalui mekanisme yang berbeda dari obat HIV yang disetujui VDAA saat ini. Sifat-sifat asam ginggolik ini membuatnya menjadi terapi yang menjanjikan untuk infeksi HIV, terutama karena masalah klinis resistensi virus terhadap HIV yang terus tumbuh. Spirulina atau ganggang hijau. Penelitian ilmiah oleh Richard Kozlenko DPM, PhD, MPH, dan Ronald Hansen menyatakan bahwa spirulina adalah agen antivirus HIV yang kuat. Selain itu, kelompok ilmuwan medis lain telah menerbitkan studi baru mengenai spirulina yang disebut kalsium spirulan. Menurut laporan tersebut, ekstrak spirulina sangat menjanjikan untuk pengobatan infeksi HIV-1, HSV-1, dan HCM, serta AIDS. Saat virus menyerang sel, pertama-tama ia akan menempel pada membran sel. Namun karena ekstrak spirulina, virus tidak dapat masuk ke membran sel untuk menginfeksi sel. Virus diblokir dan tidak dapat ditiru. Ini akhirnya dihilangkan oleh pertahanan alami tubuh. Ekstrak spirulina dapat menjadi agen terapi yang berguna dan dapat membantu pasien AIDS menjalani hidup yang lebih normal dan lebih lama. Rahasia senyawa bioaktif buah mengkudu. Penggunaan mengkudu sebagai obat telah tercatat dalam beberapa naskah pengobatan Cina kuno, yakni dalam sebuah buku dari dinasti Donghan 25-220 AD yang disebut Herbal Shennong. Senyawa seronin mengkudu mampu memperlambat perkembangan HIV. Dari sekitar 150 pasien penderita HIV yang mengkonsumsi mengkudu, 55% pasien tertolong. Ini membuktikan bahwa mengkudu memang bagus untuk dikonsumsi oleh orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Burns School of Medicine di University of Hawaii mengungkapkan mengkudu adalah suplemen yang sangat penting bagi tubuh karena kemampuannya dalam mendongkrak sistem imun tubuh melalui peningkatan aktivitas sel-sel darah putih agar bekerja secara alami. Sambiloto andrographis paniculata. Tanaman obat eksotis Sambiloto, penakluk virus paling terkenal di dunia barat. Dalam Journal of Bioscience 2015 yang berjudul Antiviral and Immunostimulant Activities of Andrographis paniculata, disebutkan Sambiloto merupakan tanaman herbal pembunuh virus. Dalam penggunaan medis dan aktivitas farmakologis, dinyatakan bahwa tanaman pahit ini mengandung flavonoid, xenton, dan berbagai senyawa yang bersifat antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, imunostimulasi, antidiabetik, antiinfeksi. Studi lain yang diterbitkan di Frontiers in Bioscience juga mengasumsikan bahwa Sambiloto memiliki efek antikarsinogenik sebagai sumber untuk pengobatan penyakit leukemia, kanker payudara, kanker paru-paru, dan sel melanoma. Garlic is a natural antivirus and antibiotic medicine.
Bawang putih sudah digunakan sejak 3000 tahun sebelum Masehi untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Penelitian dari The Journal of Nutrition menyebutkan bahwa di banyak kebudayaan, bawang putih disebut sebagai sumber energi yang bisa meningkatkan performa kerja. Teks-teks medis kuno dari Yunani, Roma, Cina, dan India pun menyebutkan kegunaan medis bawang putih. Alium bawang putih bahkan ditemukan tersimpan di piramida dan kuil-kuil Yunani kuno. Menariknya adalah meskipun banyak kebudayaan ini berkembang tanpa kontak ke kebudayaan lainnya, kesimpulan mereka terhadap bawang putih sama. Mereka semua sepakat bahwa bawang putih merupakan antibiotik alami yang berguna untuk kesehatan. Jurnal Critical Reviews in Food Science and Nutrition nomor 49 tahun 2009 menjelaskan bahwa bawang putih adalah pelindung alami dari ancaman perusak kesehatan, tak terkecuali HIV/AIDS. Alicin kandungan di dalam bawang putih terbukti dapat mencegah pembentukan radikal bebas dan melindungi sel tubuh dari kerusakan. Bawang putih juga dapat menurunkan tingkat kolesterol, menjaga tekanan darah, dan melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan patogen. Selain itu, bawang putih juga terbukti meningkatkan pertahanan tubuh dan dapat mengurangi keganasan sel tumor.